begitu kan. Nah itu pas gue kurang tahu gue pas kapan itu tiba-tiba itu kejadiannya pada siang kan. Yang gue bilang yang gue mimpi, yang gue cerita di sebelumnya, yang pas gue mimpi bener-bener mimpi dalam mimpi dan gue bener-bener masuk ke dalam situ. Jadi sampai gue bisa ngeliat dan itu emang sosok cewek. Jadi dia datang dari pintu kamar gue, dia buka pintu kamar gue dan dia datang nyamperin gue. Assalamualaikum minasan, annyeonghaseyo. Welcome back again to our channel. Di sini dengan Gue Sasa dan gue Rere. Jadi hari ini kita mau, tadi kita habis review bakso aci. Kita mau langsung lanjut ke cerita-cerita horor bareng Sasa dan Rere. Hari ini kita mau dengerin curhatan Rere langsung. cerita gue ya. Mulai hari ini tuh kita mau dengerin Rere cerita. Kan waktu itu kita udah cerita-cerita di awal tuh, kayak Rere suka mimpi, apa sih namanya, mimpi di dalam mimpi gitu kan. Jadi kita mau dengerin detailnya kayak gimana hari-harinya dia, dari hari ke hari. Katanya kan lama ya, berlangsung lama kan ya Rere. Jadi kita mau dengerin secara langsung gimana detailnya. Oke, silakan Rere. Jadi ini ya, biasanya gue emang tipe orang yang agak sensitif, jujur aja ya. Tapi kalau untuk mimpi kayak gitu sih biasanya nggak pernah gitu kan. Nah tapi emang pas pada saat itu gue habis jalan, pulangnya malam kan. Pas gue pulang malam, gue nggak ngeliat. Jadi pas gue pulang itu emang perasaan gue nggak enak di situ kan awalnya. Nah udah tuh gue jalan pulang, abis gue jalan sama temen gue pulang sendiri kan. Nah gue pulang sendiri itu gue turun di depan komplek, karena di komplek itu di apa sih namanya, ditutup gitu pas saya udah malam kan ya, di portal gitu. Jadi ada jam malamnya gitu. Nah ya udah, jadi akhirnya gue turun di depan komplek gue, gue jalan kaki kan masuk ke dalam rumah. Pas gue masuk ke dalam komplek itu kan namanya udah malam kan, atas jam 12-an gitu kan, ya pasti sepi kan. Terus mana daerah gue tuh banyak pohon-pohon gitu, bahkan tai lawar aja pun ada gitu di daerah komplek gue gitu kan, padahal di kota gitu. Nah habis itu pas gue jalan kayak emang ada yang ngikutin gue dari situ kan. Gue cuma kayak ngerasa kok belakang gue kayak angin, tapi anginnya cuma di gue doang gitu. Jadi tuh kayak emang udah ada yang Iya, gitu rasanya ya. Ya, jadi kayak nih gue, tapi kan karena gue cuek aja ya gue jalan aja nggak nengok belakang gitu kan. Nah mulai awalnya dari situ, pas sampai rumah gue bersih gue makan, sempet makan bentar, terus gue langsung tidur. Di situ gue masih biasa aja kan. Nah pas kebesokannya kan gue nggak kemana-mana tuh, jadi gue di rumah aja kan. Pas gue di rumah aja, namanya siang kan kadang suka ngantuk kan, lagi habis makan, ya udah gue tidur siang tuh akhirnya kan, kayak ketiduran gitu. Nah entah kenapa gue kayak tiba-tiba langsung deep banget tidur gue tuh, kayak istilahnya nyenyak banget, benar-benar nyenyak. Dan pas gue bangun itu, jadi gue emang benar-benar ada di dalam rumah gue gitu. Jadi tuh awalnya emang belum ngerasa apa-apa Enggak, gitu nggak ngerasa kan, ya. apa-apa. Pas mau tidur tuh belum ngerasa apa-apa. Jadi gue melek, emang gue masih ada di kamar gue gitu cuy. Tapi tuh gue belum sadar kalau gue ternyata emang tuh di mimpi gitu. Gitu. Dan gue masih bisa bangun seperti biasa, gue kayak masih bisa ngobrol sama nyokap gue, masih ada nyokap gue gitu kan. Gue masih kayak nonton TV, tapi gue belum sadar kalau itu ternyata gue ada di dalam mimpi. Jadi kayak lu tuh apa ya, di mimpi lu itu lu tuh udah bisa ngobrol. Iya. Kayak emang kayak kehidupan nyata. Kayak kehidupan nyata jadi gitu. kayak nggak mimpi lah ya. Iya bener, kayak nggak mimpi gitu kan. Gue biasa aja gitu kan, sampai pada saat gue kan orangnya kalau misalnya di rumah kan hobinya di kamar aja kan. Sampai gue balik ke kamar, gue coba rebahan kan. Pas gue rebahan gitu, kok kayak aneh ya perasaan gue gitu kan. Gue tidur tapi gue nggak bisa bangun lagi gitu kan awalnya kan. Aduh kenapa nih, kan gue kalau keinget oh tuh kayak rep-repan gitu kan. Apalagi kalau misalnya gue ingetnya kan kayak istilah biologi gitu kan. Oh ini paling kayak cuma kayak kelumpuhan otot sementara gitu kan. Gue kayak kecapean gitu aja. iya kayak kecapean gitu kan. Nah abis itu dan gue kayak deg gitu kan, ya gue agak sempet panik dong gitu kan. Nah abis itu
awalnya gue bisa gerak lagi gitu kan, bisa gerak lagi. Ya udah gue coba rebahan lagi dong. Pas gue coba rebahan lagi, loh kok makin gak bisa bangun lagi kan. Dan itu bang bener-bener gue ngestak gitu loh, ngestak gitu kan, sampai ada nyokap gue pun, jadi ada nyokap gue langsung datang ke kamar gue dan dia coba tidur di sebelah gue gitu. Dia nggak tahu kalau gue itu lagi nggak bisa bangun, dia ngerti kayak gue tuh tidur aja gitu. Gue sampai ya. iya, jadi kayak sebelahan gini, ini nyokap lo jadi nyokap gue dan gue di sini sebelahan gitu loh. Ini mepet banget, tapi gue mau manggil gini aja tuh nggak bisa gitu ya, nggak bisa. gitu. Ya kan, itu pertama kalinya dan gue hampir mau nangis gitu rasanya kan. Tapi gue nggak ngeliat muka nyokap gue tuh kayak gimana. Jadi gue cuma ngeliat kayak satu muka nyokap gue pakai baju daster gitu, kayak dan ini tiduran. nyokap gue gitu. Iya, ya. itu nyokap gue gitu. Karena gue nengokin aja nggak bisa gitu, kan. Sampai awalnya terus habis itu gue kebangun gitu kan. Dan itu gue cuma baru mimpi kayak gitu aja, itu gue masih bisa bangun dari situ kan. Terus gue mikir dong kok bisa kayak gini kan. Ya udah tuh, itu gue mikir oh paling enggak kayak gitu kan. Tapi entah kenapa itu kejadiannya tuh awal-awalnya tuh siang aja gitu loh. Jadi kalau setiap kali gue kayak tidur siang pasti ada aja kayak gitu walaupun cuma sebentar. Nah terus entah Jadi selama kalau misalnya kalau tidur malam itu udah nggak ini, kalau awal-awalnya malam gue masih biasa aja. jadi cuma siang doang iya, gitu ya. awalnya di siang aja gitu. Itu kejadian pas siangnya itu berapa minggu atau berapa hari? Itu kira-kira hampir seminggu gue kayak gitu. Dan itu berturut-turut gitu kan. Gue sampai kepikiran loh kok bisa kayak gitu, apa gue kayak terlalu capek apa tapi gue nggak ngapa-ngapain gitu kan istilahnya. Gue mikir dong apa ada yang salah sama gue gitu, tapi gue nggak ngeliat sosok apapun. Gue cuma kayak ngeliat sosok keluarga gue aja di dalam rumah gitu, nggak ngeliat sosok yang aneh-aneh gitu. Nah pas sampai kurang lebih seminggu gue kayak gitu, gue nggak cerita sama siapa-siapa. Sampai sekarang pun gue nggak cerita sama orang rumah gitu kan. Oh jadi orang rumah tuh sampai sekarang gak nih? Nggak tahu Ya, Kak, tonton Kak, biar tahu Kak. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Itu selama 1 minggu gue begitu. Terus udah di situ pas malam gue tidur tuh, karena itu gue kalau nggak salah abis pulang kerja gue tidur. Nah pas gue tidur malam itu, gue tidur kurang lebih jam 1 malam gue tidur. Dan itu ngebalik ke kayak gitu lagi gitu kan, dimana gue nggak bisa bangun lagi gitu kan. Pas gue nggak bisa bangun, gue coba, gue mikir kan, udah biasa gue begini udah seminggu dong kan, udah nggak panik lagi kan. Jadi kayak udah terbiasa. Iya udah terbiasa gitu. Udah nggak terlalu dipikirin. Iya gitu, udah kayak awal gitu. Iya pas awal gue nangis, sempet nangis gue kayak gitu. Aduh gue takut banget kan. Kayak takut nggak hidup. Iya takut mati gitu, takut lewat. Takut tiba-tiba bangun di alam barzah anjir. Langsung welcome ke alam barzah. Langsung mandrok buka kan, gue takut kan ya. Langsung panik. Iya panik lah. Belum tobat ya Allah. Ya Allah, panik sampai yang kubur, astagfirullahaladzim. Langsung tobat guys. Nah pas itu gue coba tidur kan, lah kok gue nggak bisa gerak lagi kan. Ya gue udah biasa aja gitu kan. Tapi gue coba, gue bisa bergerak gitu kan, gue bisa bangun. Nah di situ mulanya gue ada mimpi di dalam mimpi gitu. Iya. Gitu pas gue mau, gue bisa gerak, tangan gue bisa gerak, tapi gue masih posisi tidur gitu kan. Terus gue coba bangun, aku nggak bisa bangun, tapi gue bisa gerak, tangan gue masih bisa gini gitu. Jadi itu awalnya kayak cuma ketindihan gitu. Iya, biasa cuma ya, ketindihan biasa, dan gue nggak ngeliat sosok apapun. Makanya akhirnya gue nggak terlalu panik gitu kan. Karena ngehnya juga ada nyokap gitu kan di Iya, sebelah ya. ya selalu ada orang kayak di sebelah gue gitu. Nah itu pas gue bisa gerak tapi gue nggak bisa bangun. Lah kok begini, gue nggak bisa bangun ya gitu. Terus sekitar 5 menit 10 menit kok gue bisa gerak nih. Alhamdulillah, gue pikir kayak gitu kan. Ya udah gue tidur lagi, lama juga malam kan. Pas malam gue tidur lah begitu lagi gitu. Jadi selalu kayak gitu setiap gue tidur. Jadi udah masuk ke minggu kedua. Iya. Setelah yang tadi lu cuma siang doang, Iya. seminggu gitu kan. Iya, karena seminggu gue emang cuma flat kayak gitu aja tuh pas selama gue tidur. Tapi malamnya nggak kejadian apa-apa. Jadi pas minggu kedua baru mulai kayak gitu. Dimana gue, kalau minggu kedua itu berarti lu siang sama malam. iya, atau siang malam sama aja? siang sama Siang malam. sama malam. Iya, siang sama malam kayak Gila, gitu. guys. Makanya kan terus gue udah mulai kepikiran mau ya, kok gue kayak gini kan, maksudnya dari itu tuh berlangsungnya tuh tiap hari gitu loh. Makanya gue lama-lama panik juga kan kayak gitu. Tapi gue belum ngeliat apapun gitu kan. Gue udah mulai kepikiran apa gue cerita aja ya, tapi gue bingung mau ceritanya gimana, percaya apa enggak kayak Iya, gitu kadang kan. tuh kita punya cerita yang kayak gitu, orang nggak percaya sama Iya. kita. Apalagi kalau misalnya kayak yang emang ekstrim banget gitu, orang tuh kayak yang
coba buktiin gitu. Ya Heeh. kita juga Ya gimana bingung bingung buktiinnya tuh kayak gimana. karena yang ngerasain ya cuma kita Iya, sendiri kita kayak juga gitu kan. bingung mau buktiinnya tuh kayak gimana. Iya. Karena tuh ada yang kayak coba lu buktiin dulu baru gue mau percaya. Ya udahlah, kalau kita nggak satu frekuensi dan lu nggak percaya sama cerita kita, ya udah nggak usah dengerin. Iya, maksudnya. Kita juga nggak mau bikin orang tuh percaya sama kita. Iya, Jadi ya aku kita cuma pengen just berbagi share aja gitu berbagi intinya. pengalaman Nggak gitu minta aja kan. nasihat, Iya, enggak. bener-bener. Cuma pengen Karena berbagi emang aja. gitu aja sih. Iya. Banyak juga yang emang nggak percaya sama apa yang kita rasain gitu. Gitu kan. Oke, Makanya lanjut. gue nggak cerita kan. Lanjut ke cerita. Nah iya itu entah pas jadi tuh selama intinya jadi 2 minggu gue begitu kan. Nah itu pas gue kurang tahu gue pas kapan itu tiba-tiba itu kejadiannya pada siang kan. Yang gue bilang yang gue mimpi yang gue cerita di sebelumnya, yang pas gue mimpi bener-bener mimpi dalam mimpi dan gue bener-bener masuk ke dalam situ. Jadi sampai gue bisa ngeliat, dan itu emang sosok cewek. Jadi dia datang dari pintu kamar gue, dia buka pintu kamar gue dan dia datang ke pintu gue. Ini kejadian lu ngeliat sosoknya itu malam atau yang Pas ini siang. Ya, siang. Pas ini siang tapi gue belum ngeliat begitu jelas kan, gue cuma ngeliat dia ngarah ke gue gitu, mendekat ke gue, tapi nggak sampai dia mepet banget ke gue, enggak. Tapi gue tahu ini siapa gitu, tapi gue nggak bisa bangun gitu kan. Sampai gue salah baca doa makan yang gue sebut, astagfirullahaladzim. Setannya mau dimakan, guys. Dia mau makan setan. Ya Allah. Gue baca ayat kursi tuh mantep, dan baca doa makan lancar bener kan, nggak gue bingung kan di situ. Tapi kan namanya lagi panik kan gitu kan. Nah habis itu gue kebangun, oh gue akhirnya kebangun kan. Tapi emang beda feel gitu, berat banget sumpah di situ, bener-bener kayak tuh ditekan banget gue gitu. Ini udah masuk ke dunia nyata. Iya, atau masih di mimpi lagi? Masih di mimpi. Masih di mimpi, tapi ngerasa berat, udah berat. Iya, ngerasa berat gitu kan. Ngerasa berat. Kok ini udah mulai berat ya, udah bilang apa ya, kayak nggak enak gitu bener-bener perasaan gue kan. Jadi kayak kepala gue tuh juga kayak muter-muter gitu loh cuy. Jadi pas gue bangun, kok bener-bener nggak bisa bangun gitu, gue bener-bener nggak bisa bangun sama sekali gitu. Panik dong gue, panik. Akhirnya kan gue kalau misalnya itu gue ngecoba kayak ngebalik badan gitu kan, oh bisa ngebalik badan, langsung panik kan, gue kebangun lagi tuh. Pas kebangun, kok ini gimana gitu loh, ini kayak bukan di rumah gue gitu. Dan ternyata bener gue masih di dalam mimpi itu kan. Jadi pas pada saat itu gue 3 kali di dalam mimpi. Jadi mimpi baru pas gue bangun di dunia nyata. Itu pas siang tuh kebangun gue. Jadi gue kurang lebih gue tidur tuh habis zuhur, dan gue kebangun itu kurang lebih jam 5. Lama ya. Lama. Waktunya. Jadi kita kurang lebih dari jam 1 sampai jam 5 gitu. Jadi tuh waktunya tuh Iya, biasanya gue tidur jam 1, jam 2 atau jam 3 gue bangun. Biasanya kayak gitu, nggak sampai gue sampai kayak gitu. Itu pas awal. itu berarti nyampe 4 jam. Dan 4 jaman lah ya. iya, dan di malam itu kejadian lagi gitu kan. Jadi kalau misalnya di malam berawal dari kayak misalnya kayak dari mimpi serem dulu gitu. Gue dikasih mimpi serem, entah gue dikejar sama sama hantu lah, entah gue kecelakaan lah, atau apa, gue dikasih mimpi buruk dulu. Terus gue kebangun, dan ternyata gue masih di dalam mimpi itu gitu, masih mimpi gue gitu kan. Aduh alhamdulillah, gue kira apa, ternyata mimpi. Pas gue bangun, lah kok nggak bisa juga gue gitu kan. Dan itu berlangsung selama kurang lebih hampir seminggu gue kayak gitu, sampai gue bener-bener nggak bisa tidur. Karena apa, setiap gue tidur 5 menit gue langsung kayak ketindihan cu. Kan gue panik dong, baru merem bentar langsung nggak bisa bangun gue kayak gitu. Makanya baru gue bentar ya. iya baru bentar banget. Jadi tuh kayak bikin takut buat tidur gitu. Iya, jadi di situ gue bener-bener ya ampun, gue nggak mau tidur. Di situ gue begadang terus, pokoknya gue baru bisa tidur tuh setiap kali abis subuh gue baru bisa tidur tuh. Kalau udah dengar azan subuh, oh gue baru bisa tidur. Nah habis itu kalau setiap kali abis azan subuh gue nggak kenapa-napa kalau tidur gitu. Tapi kalau sebelum azan subuh gue setiap kali ketiduran 5 menit aja pasti langsung kayak gitu, entah kenapa gitu kan. Gue panik dong kayak gitu. Tapi Guys, sebentar ya, karena itu kita lupa buat nutup jendela. oh ya Itu gue tadi tuh udah nggak enak nih. Soalnya kan waktu yang sebelum kita konten pertama itu, kita juga waktu itu nggak nutup jendela karena kan kita awalnya main game gitu kan dulu, baru cerita horor gini. Dan ini juga kita lupa dua tutup.
karena gimana ya, awalnya udah gak enak kalau buat cerita-cerita kayak gini. Ngerinya kan tiba-tiba ada yang nongol gitu dari jendela. Bukannya kita nggak berani, cuma gimana ya, kita cuma berdua. Ntar kalau salah satunya kenapa-napa ya gue cuma bisa kabur aja. Karena kan kita juga berdua itu sama-sama sensitif, jadi ngerinya kenapa-napa gitu kan. Nanti misalnya kalau Rere kesurupan gue yang bingung. Iya kan gak lucu ya. Karena kita belum bisa yang namanya kayak mediasi gitu, kayak Nggak lain-lain bisa. belum bisa. Jadi ya udah, oke, kita lanjut. Kita lanjut ke cerita selanjutnya. Nah ya kan, pokoknya pas itu gue sampai gue takut tidur kan, tapi sama itu gue coba kayak menghibur diri gitu. Oh kalau gue ya nggak apa-apa sih, namanya kalau gitu terus kan gue capek juga kan kalau gue nggak tidur. Ya udah akhirnya gue cobalah tidur pada saat itu kan, pas entah malam keberapa gitu gue coba untuk tidur, karena emang juga udah capek banget kalau tidur pagi itu, karena gue emang bukan tipe orang yang suka begadang sebenarnya, cuma kadang-kadang aja suka begadang. Jadi kadang kayak begitu sih. Kalau lagi main WWP lagi Iya. lagi podcast tiba-tiba udah gak ada suara dia. Kayaknya jam Terus ketiduran. jam 11 gue udah, kalau lagi main game kan udah ketiduran pasti gue kayak gitu. Tadi suka dibangunin sama Sasa, ditelepon, di chat udah. Oke, lanjut ke cerita. Pas entah malam keberapa gue udah nggak terlalu panik, terus gue tidur kayak biasa kan. Pas saat tidur biasa gue masuk aja ke dalam mimpi, dimana awalnya gue kayak mimpi banyak setan gitu, jadi kayak banyak hantu gitu di sekitar gue. Ya banyak hantu di sekitar gue, dan ada satu sosok kayak cewek gitu, tapi gue mukanya nggak jelas, bajunya itu ya agak putih lusuh gitu, gimana putih lusuh, dan dia tuh natap gue kayak gitu kan. Pas natap gue itu emang langsung firasat, karena gue juga natap ke dia tapi gue nggak tahu mukanya kayak gimana karena mukanya blur gitu. Dan pada saat itu gue langsung kayak tiba-tiba untuk kayak langsung masuk ke dalam mimpi lagi, dan itu posisinya gue dari rumah gue langsung gitu tuh. Maksudnya? Jadi pada saat gue natap dia natap gue, jadi langsung kayak keputar, gue udah nggak di situ lagi, posisinya gue udah kayak di kamar lagi. Kayak gitu. Jadi kayak langsung berubah. Iya, kalau berubah gue di rumah, emang gue posisi gue lagi tidur tapi gue nggak bisa bangun lagi. Kayak gitu. Jadi kayak ketindihan lagi. Iya, kayak ketindihan lagi. Dan di situ gue benar-benar sampai, itu kan kalau kayak ketindihan tuh jantung tuh deg-degannya tuh parah banget, parah banget sumpah. Padahal sebenarnya kita nggak takut, tapi jantung sendiri yang deg-degan gitu kan. Sampai Itu karena kita deg-degan karena takut nggak bisa bangun. iya, takut nggak bisa bangun kan. Cuma itu aja sih. Kok gue sampai nggak bisa bangun lagi kan kayak gini kan. Ya udah kan itu gue kayak ya gue selalu baca doa aja lah yang gue inget kan, bukan doa makan lagi deh, doa pokoknya ya. Akhirnya gue bisa bangun kan, gue bisa bangun, lega gue bisa bangun kan, bisa bangun, ternyata gue masih di dalam mimpi lagi kan. Nah pas saat gue di dalam mimpi itu ada di balik, jadi yang cewek itu yang gue bilang masuk ke kamar gue, dia ada lagi, dan ternyata itu yang gue tatap gitu loh. Iya, dan ternyata Jadi emang sosoknya cuma dia aja gitu. iya dia aja gitu loh, dan dia menghampirin ke gue gitu, dia menghampirin ke gue, terus dia ada di depan gue begini, dan posisi gue masih tiduran, dan gue pas ada dia itu gue benar-benar nggak bisa gerak kan. Astagfirullahaladzim gue kayak gitu kan, tapi gue nggak ngeliat mukanya dia kayak gimana, karena mukanya emang blur kan. Terus gue bilang anjir, gue bilang gitu kan, ternyata dia gitu kan. Pas ada dia gue berusaha doa kan, namanya orang panik kan pasti berdoa lah gitu kan. Semua doa Ya, dan dia cuma posisi dia tuh berdiri aja di atas kasur gue. Jadi pada saat gue kan tidur posisinya begini kan, jadi dia di depan gue, dia berdiri gitu di atas kasur gue gitu, di atas kasur gue gitu. Dia serem banget. Iya anjir, kebangun lah gue kan, kebangun lagi kan. Ya Allah, ternyata cuma mimpi kayak gitu kan. Nah tapi kok gue gak bisa bangun lagi, di situ benar-benar capek banget gue ini nggak bisa bangun lagi. Gue ada apa sih sebenarnya sama gue gitu kan, apa gara-gara yang membuat gue pulang malam gitu ya gitu. Tapi emang itu selama lu tidur emang gak ada yang bangunin atau gimana? Nggak ada yang bangunin gue, nggak ada yang bangunin gue. Mungkin karena orang rumah tuh gimana ya, nggak lu capek atau iya gitu. Kalau misalnya emang orang yang tidur emang nggak pernah diganggu gitu. Kalau di rumah lu gitu. Iya, nggak pernah ganggu gitu. Paling kalau misalnya udah bangun baru
mau makan nggak atau mau apa gitu kan. Tapi kalau tidur kayak istilahnya ya ngertiin aja namanya orang istirahat gitu. Nah itu gue masih di dalam mimpi itu lagi kan, dan posisinya tuh pas gue yang ke mimpi entah yang keberapa ini ada nyokap gue juga di samping, ada nyokap gue, dan hantu itu datang lagi gitu. Jadi dengan gaya yang sama dia di depan gue lagi dan di sebelah ada nyokap gue. Jadi tuh kayak apa ya, tetap ada nyokap gitu. Iya, ada nyokap. Pas yang untuk mimpinya ada nyokap gue. Gue nggak tahu itu ada nyokap gue bukan iya, ya kan. Karena sebenarnya gue nggak, sebenarnya kalau dipikir-pikir gue nggak tidur sama nyokap gue asli. Iya. Cuma kadang-kadang aja nyokap kalau lagi pengen tidur sama gue baru, kalau nggak aslinya emang enggak, gue sendiri gitu kan. Terus gue manggil nyokap kan, bisa tangan gue begini doang tapi cuma kayak gini doang. Kayak Kalau nyolek untuk doang. iya cuma nyolek, dan dia datang lagi tapi dia lebih ngedeket lagi ke gue gitu. Dia lebih ngedeket ke gue, ya gue panik dong, astagfirullahaladzim. Jadi itu dia nggak ada omongan atau apa? Enggak ngomong sama Jadi sekali, kayak diem aja. Emang kayak intinya kayak mau nakutin gue atau dia mau ngapain gue nggak ngerti gitu kan sebenarnya. Dan gue di situ gue jujur ya gue sampai nangis gitu kan, ya gue panik dong, ya Allah ini gue kapan bangunnya kayak gini kan. Habis itu gue nyalain nyokap gue, dan nyokap gue tuh nggak mau ke gue gitu, jadi cuma posisinya ya gue dipunggungin aja kayak gitu kan. Aduh kok nggak mau mama gitu kan, tapi gue masih coba mama. Itu pas ngomong ngeluarin suara itu tuh sumpah beratnya minta ampun, Kayak susah banget buat ngomong. susah gitu ya. banget, iya sumpah susah banget buat manggil emah gitu aja tuh nggak bisa gitu loh. Entah kenapa kan gue juga bingung emah gitu kan, tapi nggak bisa juga akhirnya syukur mana gitu kan. Dan buat kayak melekin banget itu aja juga nggak bisa, jadi gue cuma kayak setengah kayak gini, kayak apa sih, kayak orang matanya kayak mata ngantuk gitu istilahnya, nggak bisa ya nggak bisa ngebuka lebar. Ngebuka lebar itu tuh sumpah nggak bisa sama sekali. Jadi kayak emang bener-bener kayak lumpuh, gue tuh kayak orang lumpuh gimana sih istilahnya kayak gitu kan. Yang stroke. Ya jadi kayak nggak bisa ngapa-ngapain, cuma Jadi ya iya cuma bisa tiduran, nggak bisa ngapa-ngapain. Kan. Terus lama-lama gue coba terus bisa tuh gue bergerak akhirnya kan. Nah gue bergerak, gue coba ngebangunin diri gitu kan, dan itu beratnya astagfirullahaladzim, berat banget. Gue bangun, gue coba bangun, terus gue coba duduk. Itu gue coba duduk, oh gue bisa alhamdulillah gitu kan. Tapi langsung kayak puter lagi, posisi gue tiduran lagi. Oh jadi itu lo udah bangun tapi kayak jadi masih mimpi. Iya. Ya Allah. Itu Gila, capek sih. capek bener, itu capek banget. Terus Sebenarnya itu mimpi tapi kayak nyata loh. Gue bisa ngerasain kayak gitu kan, gimana sih? Biasanya kalau mimpi kan paling cuma kayak capek jantung doang kan. Kalau ini enggak, bener-bener capek badan gitu loh. Sebadan tuh capek banget gitu kan. Diputer lagi gue ke bawah ke mimpi itu dengan posisi sama. Jadi semakin gue bangun mimpi dia semakin mendekat ke gue, dan bener-bener mendekat sampai akhirnya tuh dia bener-bener, gue sama dia tuh tatapan gitu, tapi gue nggak bisa ngeliat mukanya dia. Mukanya hitam aja di gue, tapi rambutnya tuh panjang banget. jadi Dan kayak mukanya ketutupan rambut. iya, tutup sama rambut. Entahlah itu gue, aduh gue panik banget kan sumpah. Pas itu gue cuma bisa astagfirullahaladzim, dia sebenarnya tuh maunya apa sih dari gue gitu kan. Kenapa dia kayak nyerang gue mulu gitu kan. Tapi keluarga gue nggak ada yang begitu sama sekali, cuma gue doang gitu kan. Tapi kalau kayak gitu kayak dia kayak mau minta tolong atau gimana kali ya? Tapi dia nggak ada sign sama sekali. Iya sih, dia nggak ada omongan juga. Iya, gitu dia ya. kalau misalnya emang kayak ada kayak gitu datang, seenggaknya kan dalam mimpi dia kayak ngasih kita kejadian memorinya dia kan, misalnya Iya sih, oh kita ada di TKP-nya dia kenapa, misalnya entah dia ketabrak atau dia ini ada tuh kayak pembunuhan, gitu. kayak apa ya, kayak benar-benar diikutin aja gitu. Diikutin aja, dan Tempelan lah ya. iya, dan gua nggak ngelakuin suatu kesalahan yang harus Orang rumah lu nggak ada yang ngeh gitu kalau nggak ada yang nggak ada yang gitu loh. Jadi dia energinya mungkin emang dikit banget gitu. Iya. Jadi nggak ada yang ngerasa gitu. Nggak ada yang ngerasa, tapi kalau untuk ke guanya damage itu ngerasa banget gitu. Nah, karena lu dibawa nyampe ke mimpi. Iya, dibawa sampai ke mimpi. Jadi mungkin makanya gue jadi lemah kayak gitu kan. Mungkin emang dia kan karena dia energinya lemah, dan lu juga masih yang gimana ya,
masih energi-energi yang lemah juga gitu kan. Jadi itu ya masih bisa nyambung kali ya. Gue gak begitu ngerti sih sama yang kayak gitu. Kita ya cuma ngertinya ya kita bisa tahu, bisa kita tahu, bisa lihat kayak gitu kan. kita aja sih. Cuma kayak buat energi-energi gitu kita masih nggak ngeh. Ya mungkin kalau misalnya kayak emang kadang diikutin ya wajar, jujur kalau saya kayak diikutin wajar. Misalnya kayak gue bawa motor tiba-tiba di belakang gue ada yang bonceng, gue ngerti gitu kan, tapi untuk kayak sampai masuk rumah tuh enggak gitu. Mereka tuh yang pengen ngikut aja gitu kan sejalan, atau kadang-kadang suka ada yang ngeliatin. Tapi kalau misalnya untuk sampai yang gue dibawa ke mimpi tuh baru kali ini gue ngerasain gitu kan. Sebab biasanya gue nggak terlalu, gue orangnya emang agak penakut, tapi kalau untuk kelihatan kayak gitu kan gue udah nggak terlalu takut, udah biasa. Iya udah biasa gitu lah istilahnya. Kan kalau misalnya masih takut itu kayak awal-awal gitu Iya aja kayak awal-awal, dan itu orang kan udah terbiasa jadi iya makanya pas dia bener-bener ngedeket gue, dia gue sampai dalam hati gue lo maunya tuh apa dari gue gitu kan. Apa gue bingung gitu kan, apa lo mau badan gue kayak gitu kan. Gue mikir ibaratnya kan kalau emang dia mau sesuatu ya bilang aja gitu kan. iya, dan dia daripada harus yang kayak gitu ngeganggu banget. Mengganggu banget sumpah, itu mengganggunya capek, bener-bener capek banget. Apa jangan-jangan dia mau ambil badan gue kali ya, jiwa gue mau ditarik kayak gitu kan, bisa jadi kan. Bisa jadi Ya kan? Karena gue di bawah sampai bener-bener gue lemes banget, nggak bisa buat gerakin tangan aja udah nggak bisa gitu loh. Sampai tapi untungnya pas itu udah yang keberapa tiba-tiba emang nyokap gue manggil gue untungnya pada saat itu. Jadi lu ngeh lah ya. Ngeh gue kan ya Eci gitu kan, ngetok kamar gue gitu kan. Jadi kayak langsung membangun, ngetok pintu kamar gue, langsung dibuka kamar gue, langsung ditepok gitu. Jadi langsung gitu kan, bener-bener kayak ditusuk banget, jantung gue sakit banget pada saat itu. Bener-bener kayak ditusuk pakai pisau aja, tapi gue kebangun, tapi bener-bener sakit banget ada gue. Sampai kayak gitu gue kayak, jadi kayak jiwa gue seolah-olah masuk lagi ke dalam badan gitu kan. Kayak udah ditarik terus masuk tuh. Iya, kayak dibanting gitu. Hah, iya mah ada apa? Aku bilangnya gitu kan. Tumben belum mandi. Cuma dia gitu dong. Tapi alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah gitu, dipanggil kan. Iya, sumpah. Dan itu tuh emang udah sekitar hampir mau luhur gitu kan, jam 10 jam 11 gitu. Karena emang biasanya gue sesiang-siangnya gue mandi, jam 9 pasti gue udah mandi kayak gitu lah. Tumben belum mandi. Alhamdulillah banget kan gue kayak gitu kan. Nah abis itu gue sampai kepikiran tuh ini apa gitu kan. Nah bodohnya gue jam 1 gue ketiduran karena gue habis makan gitu kan. Ketiduran tuh gue, lanjut lagi begitu lagi cuy. Dan dia bener-bener, tapi kalau untuk kali ini dia langsung di depan gue. Ya dan itu keulang lagi ya, mungkin 7 kali gue di dalam mimpi itu dengan gaya yang sama, sampai mungkin bosen kali ya kalau kalian denger ya. Tapi emang kayak gitu kejadian itu, capek banget bener-bener. Ya Allah nih dia mau ngapain, apa dia mau bunuh gue kayak gitu kan. Sumpah bener gue bisa ngerasain ada orang kayak nyokap gue jalan bolak-balik, kakak gue masuk kamar, tutup pintu kamar, tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain. Posisi gue cuma bisa di kamar, mau manggil mereka nggak bisa, mau ngeluarin suara pun berat, nggak bisa sama sekali. Bahkan untuk doa aja tuh, mengucap bismillah aja tuh cuma bisa di dalam hati kayak gitu kan. Dan jantung gue tuh sampai degup tuh kayak mau copot mungkin istilahnya. Jantung gue, badan gue lemesnya badan, nggak bisa gerak sama sekali, kayak lumpuh gitu. Dan dia tuh emang nindih gue karena tatapan sama gue, dan posisinya jadi lu bener-bener kayak ngeliat dia ya? Iya, bener-bener ngeliat dia, cuma gue nggak bisa ngeliat mukanya aja kayak gimana kayak gitu kan. Dan kali ini emang bener-bener ada nyokap gue, tapi gue nggak tahu sampai sekarang sih nyokap gue itu siapa sebenarnya kan. Entah itu temannya dia atau siapanya gue juga nggak tahu kan. Karena gue pernah dengar kalau misalnya bisa jadi pelindung gue atau apa. Karena gue pernah dengerin nyokap gue kalau kakek gue itu emang kayak suka ngasih pelindung gitu di rumah kayak gitu. Jadi bakal diikutin kemana-mana. Tapi tenang aja, katanya pelindung itu baik karena kakek gue bukan jin hitam kayak gitu kan, kayak gitu. Iya mungkin korin kan. Iya makanya. Atau enggak emang jin bawa apa turunan. Jadi katanya sih kayak gitu. Katanya emang
keluarga gue tuh emang ada yang ngebawa jin turunan gitu dari kakak. Pokoknya setiap kayaknya emang ada, tapi karena gue nya nggak sadar gitu kan. Kadang kalau misalnya nggak sadar kan kita juga nggak tahu, apa kita bisa ngeliat tapi kalau dia nggak mau nunjukin kan Iya, kita nggak bakal bisa lihat gitu. Nah, kayak sekarang, kita bisa lihat sesuatu tapi kalau dia nggak mau nunjukin ya kita nggak bisa. iya nggak bakal bisa gitu. Walaupun sensitifnya kita Mau gimana pun iya. Mau kita dibilang indigo level profesional juga kalau misalnya emang dia nggak mau ngasih kalau lihat, dia kita- nggak nunjukin dia iya nggak nggak akan bakal bisa muncul. nunjukin gitu lah. Makanya itu sebenarnya gue ngerti kalau posisi yang itu kayak emang mau nyerang gue gitu, tapi dia cuma bisa nindih gue aja, nindih gue posisinya tangannya tuh. Jadi gue liat ya badan gue di sini tangannya dia, dan dia cuma gini doang natap gue kayak gini kan. Wah ini dia gimana rasanya ya ampun, Iya, kayak sampai itu gitu, serem sumpah. banget kayak Gue setakut iya di depan muka. di depan muka masalahnya. Tapi iya sih, waktu gue ketindihan juga kayak gitu. Iya kayak gitu. Dia benar-benar yang dia kayak gitu. Jadi tangannya di kasur gitu kan. Jadi tuh kita juga bisa lihat tangannya dia Iya, gitu. bisa. Terus bentuknya gue waktu itu juga Bentuknya kayak tuh gitu. sejelas, tapi kadang dia suka sama nggak mau ngasih lihat. Gue kalau waktu itu jelas banget. Jelas banget. Jelas banget. Kok pas juga untungnya enggak, karena rambutnya kali ya saking tebalnya kali emang benar-benar panjang gitu kan. Dan gue astagfirullahaladzim, dia mau ngapain gue gitu kan, cuma bener gitu kan sampai badan dia duduk di atas perut gue gitu kan, dan gue ngerasain banget sampai gue bener-bener ya kan, lo juga pasti ngerti lah kayak gimana kan. Dan gue cuma astagfirullahaladzim, dia mau ngapain gue, maksudnya gue bingung kok sampai sebulan gitu gue dik kayak gitu, apa kok cuma sekedar iseng. Biasanya setahu gue hantu nggak pernah kayak gitu Kalau kan. nggak ya cuma sehari udah gitu aja. Iya, Karena waktu itu gue juga pas ketindihan itu cuma sehari aja sih. iya. Dan itu gue juga diliatin sosoknya yang pas di kontrakan itu kan. Apa namanya, diliatin sosoknya itu ya gede. Kalau gue gede gitu, nggak cewek. Gue nggak tahu deh jenis kelaminnya cewek apa cowok. Tapi dia nggak ngebuka bajunya sih. iya. Karena kita kan fokusnya ke badannya aja, ke Iya, mukanya sama mukanya. tangannya tuh. Gue bener-bener kayak ngeliat tangannya itu buluan, terus hitam, terus kukunya panjang-panjang gitu, terus urat-uratnya tapi kelihatan walaupun dia buluan gitu loh. Iya, udah. Itu tuh Nimbul-nimbul bener-bener gitu. iya, urat-uratnya tuh kelihatan, bener-bener kelihatan. Itu gue udah yang kayak mau teriak nggak bisa. Terus gue ngeliat matanya tuh merah matanya, terus badannya gede banget, itu gede banget. Jadi kan gue emang punya temen kontrakan itu kan, si kakak yang ketindihan itu, yang pernah ketindihan juga. Dan itu dia juga pas ketindihan itu pas gue lagi ketindihan itu kan dia nggak ada kan, tapi gue tuh pas gue ketindihan gue manggil dia, gue ngerasa dia tuh ada di samping gue. Nggak ada padahal, jadi tuh gue lagi bener-bener lagi sendiri di kontrakan itu. Jadi gue ngerasanya tuh dia ada, gue ngeliat sosok dia ada, gue manggil dia, tapi dia tuh kayak nggak nengok atau emang nggak ada gitu loh. Ternyata tuh pas gue bener-bener bisa bangun gitu kan, gue baca doa gitu kan supaya bisa bangun. Pas gue bangun tuh nggak ada dia gitu loh, emang lagi kosong, gue lagi sendirian gitu. Makanya bingung kan, itu sebenarnya siapa kayak gitu kan. Kayak gitu ya, walaupun di kedokteran ada gitu kan. Iya. Kayak gitu, tapi ya kita ngeliat sosoknya gitu loh. Iya. Kalau kita ngeliat sosoknya sih mungkin Ya kita bisa berspekulasi, kita berspekulasi, mungkin emang benar Iya. itu sesuai dengan apa sih namanya, karena kan kalau kedokteran pada gitu saat kan. kita tidur emang pasti ada emang Medis. awalnya kayak kelumpuhan sementara gitu, karena Aha. posisi tubuh kita itu mau relaksasi kan Iya istilahnya. kan, otak juga nggak bekerja Iya. kan. Nah tapi kita diliatin gitu sosoknya, jadi gimana ya, maaf ya guys lagi batuk jadi suaranya udah nggak enak banget. Nah jadi tuh kayak ngerasa apa sih, apa namanya, mau percaya medis juga gimana gitu kan. Kita ngeliat sosoknya, jadi susah juga buat mana yang harus kita percaya gitu Iya. loh. Posisinya udah panik ya. Jadi kita cerita kayak gini juga kita tuh takut sosoknya datang. Iya. Semua kita tuh kalau cerita horor gini, kita tuh ngeri kalau misalnya nanti sosoknya datang terus tiba-tiba kita ada yang lemah kemasukan. Nah itu serem. Iya. Walaupun gue dulu pas SMP atau
atau pas kerja gitu suka gitu ya kesurupan, tapi kita ngeri juga kalau cuma berdua iya, ya, ngeri berdua. karena kita ini bener-bener lagi berdua doang. Nggak ada yang penolong gitu. Paling ada adik aku di bawah. Jadi tuh kalau kita kayak cerita kayak kita cerita horor itu mereka itu dengar sebenarnya mereka Iya. dengar. Hawanya juga udah gak enak, makanya aku Iya. minta tutup jendela. Iya. Karena kan ngerinya ada yang ngintip, karena ini kan kamar aku itu dulu emang belum direnov dan jendelanya itu nggak di situ. Nah, terus walaupun di situ juga waktu dulu tuh aku nggak pakai hordeng, aku nggak pernah pakai hordeng dulu, jadi tuh kadang ada yang ngintip gitu, jadi kelihatan matanya doang kan serem ya, kelihatan matanya doang merah gitu. Walaupun yang kita ceritain itu bukan dia yang datang, pasti ada aja kadang suka yang datang yang usil gitu loh. Karena dia pengen apa gitu kan, pengen denger aja atau apa gitu kan, tapi Ada yang nggak kadang suka, ada ada aja yang yang nggak suka ngintip. diceritain kayak gitu. Kadang ada yang ngintip, kadang ada yang manggil, kan ngeri juga, makanya kita tutup aja. Karena dari dulu juga ini kamar juga kadang bermasalah buat aku gitu kan, karena emang aku kadang tidur di sini, kadang di bawah gitu kan. Ini kan kamar di atas, jadi kadang tidurnya di atas, kadang di bawah gitu sih. Terus Balik lagi coba cerita, udah selesai apa belum? belum gitu kan. Belum. Pas kayak gitu gue bingung dia sebenarnya mau apa sih dari gue gitu kan. Gue Jadi sampai suaranya nanti kedengeran lagi. oh iya nggak kadang-kadang ya. Nanti Gue sampai netizen ada yang komen, oh, iya. suaranya gede Suaranya dong ada Rere. maaf ya Chris. Suka susah gitu. Jadi gue bingung kan, sebenarnya dia mau apa sih dari gue gitu kan, kok sampai segitunya. Kalau misalnya mau minta tolong pasti biasanya dia ngasih sign atau ngasih tanda gitu kan, entah itu kita masuk ke dalam ceritanya dia, entah dia ngasih tanda. Iya, dan gue nggak ngerasa gue ganggu sesuatu gitu, nggak ada. Gue cuma kayak pulang malam doang pada saat itu. Apa karena dia ngeliat dia nggak suka gue pulang malam, terus tiba-tiba ada dia, atau gue ketabrak sama dia entah sengaja atau enggak kan nggak tahu gitu kan. Nah makanya gue bingung dari situ kan. Di situ ya gue kepikir, gue ngomong dalam hati, lu mau apa dari gue sebenarnya gitu kan. Kalau lo mau butuh sesuatu ya lo ngomong aja gitu kan. Biasanya kan mereka bisa ngomong kan, Walaupun kita ngomong dalam hati pun iya mereka pasti denger gitu, terus mereka tahu gitu. Tapi entah dia kayaknya tuh nggak ngapa-ngapain gua gitu, cuma kayak mau emang iseng ganggu aja gitu. ya. Kadang kalaupun kita nggak mau bikin, kita tuh kita nggak ngeliat dia gitu, tapi dia ngerasa aja kalau kita tuh tahu kita bisa gitu. Iya. Padahal kita udah ngehindarin. Padahal Gitu. gua suka pura-pura gue nggak bisa Iya, ngeliat mereka. kita kadang udah pura-pura buat gak peduli gitu. Tapi tuh mereka tahu aja gitu. Tahu Kalau aja. kita tuh sensitif sama Apalagi mereka. kalau kita gitu. emang lagi pas sensitif, kita Capek. lagi kuat. Apalagi Iya. kalau kita lagi capek, terus kita lagi Capek. mens, buat yang Itu kayak cewek. tiba-tiba pas kita jalan di luar kayak suka tiba-tiba ada yang kayak gitu kan. Suka Oh, ada yang kadang ngagetin. tuh ada yang ngikutin aja Iya, gitu udah kan. ngikutin, gitu. Walaupun mereka nggak gue tapi kayak cuma iseng gitu kan. Terus nah pas kayak gitu itu benar-benar capek banget, dan gue tuh kayak hampir sakit juga sih, tapi untungnya gue nggak sakit. Nah tapi pas dari situ gue udah nggak pernah kayak gitu lagi cuy. Ini udah Kayak terakhir. kayak tiba-tiba langsung hilang aja udah. Kadang masih ada sempat suka kayak gitu, tapi gue nggak pernah ngeliat sosok dia lagi gitu. Pas dari gue mimpi yang begitu terus yang bikin gue capek, nah itu baru berjeda. Kadang gue ada mimpi kayak gitunya, kadang enggak. Tapi Kadang ada. kadang-kadangnya itu masih ada sosok dia apa enggak? Nggak ada, Udah enggak. udah nggak ada. Kayaknya dia emang iseng aja gitu sama gue, tapi mungkin isengnya keterlaluan ya. Sampai sekarang ini ya alhamdulillah gue udah nggak pernah ngerasain kayak gitu lagi gitu. Tapi kadang gue cuma kayak suka ada yang manggil gue. Kan kalau panggil gue Eci ya, Eci gitu. Hah, siapa? Gue bilang, oh manggil, enggak gitu kan. Ada yang manggil, enggak gitu. Entah gue di rumah maupun di luar rumah gitu. Kadang suka ada yang manggil gue, atau kadang gue pas gue kadang lagi bawa motor sendiri atau gue lagi jalan gitu kan, suka kayak ada yang nyempuk gue gitu. Kalau gue juga kadang pernah sih sering banget dipanggil, Apa sih apalagi dia? kamar ini. Iya, tuh ada yang nyempuk. Siapa sih yang nempuk kayak gitu? Gak usah iseng kayak gitu kan. Atau kadang barang gue suka ada yang diusilin. Jadi kayak gerak sendiri. Iya, hilang gitu loh tiba-tiba misalnya. Lah, mana kok nggak ada gitu, tadi pesan di sini. Terus gue cari nih sampai gue capek, gue bilang tolong dong balikin barang gue. Terus ada dan di tempat yang sama. Kadang suka iseng gitu, jadi akhirnya kayak gitu. Makanya gue kadang bingung, lo yang ngapain sih kok jadi gue yang diisengin gitu kan. Tapi
karena udah biasa ya jadi gue bawanya biasa aja. Malah kadang-kadang suka kayak ada air netes gitu kan, padahal nggak hujan panas terik, karena suka ada air jatuh gitu, suka ada yang nimpuk lah, ada yang apa lah gitu kan, tapi gue bawa enjoy aja sampai sekarang kayak gitu. Gue sih mungkin kadang ada yang manggil gitu, apalagi Iya, kamar ini paling tuh sering dia paling manggil sih itu sering banget gitu, Eci gitu, siapa manggil gitu, perasaan nggak ada yang kenal sama gue tapi kok dia manggil gue kayak gitu aja sih. Jadi gue juga sering sih dipanggil, tapi tuh suaranya pelan banget. Jadi kan gue kayak Enca gitu kan, jadi Enca gitu, jadi kayak Enca gitu, jadi Iya, kayak manggilnya- cuma sekelibet gitu. Iya gitu, manggilnya gitu doang, tapi Jadi kedengeran. kedengeran, tapi paling ya udah cuekin aja gitu, karena udah ya udah biasa gitu dipanggil. Tapi ya kadang juga kayak kita dipanggil terus kita apa gitu kan, misalnya kayak lagi ngobrol sama adek gitu kan, terus dipanggil gitu kan, terus apa lu manggil gue enggak, gua manggil gitu, jadi kayak Iya, bingung gitu kan, udah biarin aja mereka terus kadang juga adek aku juga lumayan sensitif gitu kan, jadi juga kadang dia gitu, apa lu manggil gue, maaf ya kuping gue terlalu berisik dikit. Jadi tuh dia emang suka denger juga kayak ya, jadi mungkin jadi ya namanya kayak gini ya kita dengernya nggak yang cuma kita ngomong gitu kan, ada yang lain-lain gitu. pasti ya mungkin dari kalian juga ada yang pernah ngerasain kayak gitu. Iya, jadi makanya kadang kita ngobrol kadang nggak connect itu ya karena banyak gitu yang ngomong gitu loh. Iya, Jadi kita kayak denger banyak banget gitu kalau orang suka ada ngomong. yang kayak berisik kayak gitu. Jadi kan nggak cuma kayak satu orang yang ngomong gitu. Tapi kadang suka, hah apa gitu, hah gitu. Tapi dari cerita lu waktu itu kan, jadi sebelum ini kan kita ada yang cerita horor yang pertama itu. Nah si editor kita kan punya editor. Nah editor video kita itu dia bilang ada film yang kayak gini gitu, tapi dia lewat sains gitu. Nama filmnya Inception. Jadi dia mimpi di dalam mimpi dan mimpi lagi gitu, tapi dia lewat sains. Kalau kita kan kayak horor gitu kan, kalau dia lewat sains jadi kayak disuntikin apa gitu, nanti dia tidur terus nanti di mimpinya lagi bisa disuntik lagi gitu loh. Iya makanya. Jadi gitu, kalau itu filmnya ya keren sih, bagus, yang main Leonardo DiCaprio. Jadi Karena tapi jujur gue nggak tahu dari kalian ada pernah ngerasain apa enggak, tapi tuh nggak tahu deh itu sebenarnya mereka kenapa, mungkin kalian ada yang tahu tujuan mereka tuh apa kalau mereka kayak gitu sebenarnya. Ya, kayak Mungkin ada yang gitu bisa ya. kasih tahu gue gitu. gabut aja sih. Iya, bisa jadi sih Setan tuh. gabut. Gabut banget sumpah gitu kan. Gue sampai sempet mikir apa jiwa gue mau ditukar sama jiwanya dia butuh badan gue kayak gitu kan. Ada sih kan kadangnya kayak gitu kan. Ada sih yang kayak gitu. Iya ada yang kayak gitu. Soalnya gue juga pernah, jadi gue tuh selama kerja di mana gitu lupa, jadi gue itu nggak doyan nasi. Buat teman-teman gue yang tahu gue nggak doyan nasi, mohon maaf itu bukan gue. Jadi gue sempat nggak doyan nasi, bukan karena gue diet atau apa. Gue nggak pernah diet dulu, belum pernah nyoba diet. Sekarang pun juga gue diet tuh ya cuma belentang-belentong lah, nggak yang diet. Aja ucap. Dietnya apa namanya, Sebenernya mau diet, tapi karena konten makan. karena kita kan kontennya makan, jadi kita Apalagi makan kalau misalnya lagi. iya. Tapi kalau misalnya udah konten makan, bawaannya malah jadi nggak diet sih, kayak sehari-hari lifestyle kita berubah, jadi pengennya makan mulu gitu. Jadi tuh kalau nggak ngemil kayaknya nggak enak gitu Iya, kalau kayak. sorry. Jadi tuh ya gitu. Jadi apa namanya? Jadi gue sempat nggak doyan nasi, nyampe teman-teman gue itu apa namanya ngeras aneh gitu, gue nggak suka nasi padahal badan gue lumayan besar gitu kan. Masa sih nggak doyan nasi? Tapi itu gue ngerasa itu bukan gue, tapi itu gue gitu loh. Gimana ya? Kayak itu bukan gue. Sebenarnya tapi lo gue. lo sadar itu bukan lo, tapi lo emang masih di dalam badan lo, tapi Jadi kayak ya, setengah-setengah gitu loh. jadi kayak kepribadian yang berbeda Uh, gitu ya. Nyampe gue dibilang pernah juga. Jadi gue kan dulu bikers. Enak Gue punya banget. abang-abangan. Gue punya abang-abangan gitu. Jadi kita lagi ngobrol berdua gitu. Terus gue kayak ngeliat apa gitu. Terus gue tiba-tiba nampar dia. Gak tau gue nampar dia. Terus katanya dia langsung, kenapa gitu kan.
Terus kata gue nggak apa-apa gitu kan. Jadi tuh kayak yang emang nggak tahu kepribadian gue yang terganggu atau itu emang bener bukan gue atau gimana, gue juga nggak ngerti. Terus tuh dari situ juga gue tuh kalau naik motor suka jatuh. Oh. Jadi tuh padahal lagi pelan dan itu lagi iring-iringan jatuh, nggak yang lagi ngebut nggak apa. Itu teman-teman gue yang tempat kerja yang dulu ya sebelumnya sekarang itu pasti tahu kalau gue dulu sering jatuh dan itu nggak tahu apa penyebabnya, sering banget jatuh. Padahal itu lagi macet, kadang lagi macet aja nih, toto jatuh kayak emang bener-bener nggak lagi nyetir motor gitu loh. Kayak tiba-tiba badan tuh enteng aja gitu dan langsung kayak miring tuh udah jatuh. Iya makanya terus tuh akhirnya kan gue yang apa namanya kejadian kecelakaan motor yang paling gue bikin trauma itu, akhirnya gue nggak bawa motor lagi karena sebelumnya juga gue udah jatuh terus. Jadi udah sering jatuh dan akhirnya gue nggak berani buat bawa motor lagi karena udah yang kecelakaan motornya itu nyampe yang gue layang gitu. Iya cuy, motornya sampai bengkok cuy, itu kalau naik motornya dia jadi tuh stangnya sampai bengkok, udah nyampe, udah hancur sih kalau sebenarnya. bawa motornya dia tuh lucu ya, begini orangnya miring begini orangnya. Jadi tuh udah nggak normal lah tuh apa namanya stangnya. Kocak banget. Iya karena Belum gitu sempet dibenerin gitu. belum sempet dibenerin karena emang males juga benerin ya gitu kan. Orang masih bisa dipakai gitu kan. Jadi ya gitu sejak kejadian yang gue itu pas gue kecelakaan juga itu kan ada yang manggil langsung kan. Nisa gitu kan, tapi itu teriak dia. Jadi itu kayak benar-benar kayak manggil di deket kuping gitu, tapi gue udah kayak merem gitu. Gue udah nggak mau apa, gue kalau jatuh itu gue pasti merem gitu loh. Terus nanti buka-buka ya udah sadar, cuma jadi tuh gue pas jatuh itu lucunya gini. Jadi gue ditolongin tuh minggir kan. Udah minggir, gue sadar itu kan lagi sadar, masih sadar. Terus tiba-tiba gue burem tuh pandangan gue, terus gue pingsan. Tapi nanti pas gue bangun lagi kan jadi tuh ditawarin, ke rumah sakit aja mbak, nggak usah saya udah bisa. Jadi tuh gue pulang ya tetap bawa motor. Jadi bisa bawa motor lagi gitu loh. Tapi pas sampai rumah langsung baru traumanya. Jadi pas nyampe rumah baru ya Allah, gue langsung gak mau lagi naik motor. Traumanya telat ya. Jadi tuh pas udah nyampe rumah diobatin kan, perihnya minta ampun kan, namanya kena alkohol, luka kena alkohol, gue perih banget gitu kan. Nah itu di situ gue kayak udah gue gak mau naik motor lagi, gue gak mau traumanya banyak telat, luka gitu kan. Karena luka di tangan gue masih ada yang sekarang tuh nih di sini ada, terus ada lagi di sini, tapi bekasnya udah agak hilang sih. Di sini tuh ada. Kecelakaan motor yang kalau udah Di sampai depan. melayang-layang tuh emang Iya. bikin trauma. Dia tuh bener-bener yang melayang. Terus pas jatuhnya itu bukan motornya duluan, tapi gue duluan, terus motornya nindihin gue ke dada gue. Ya gimana gue nggak trauma, apa namanya, udah trauma. Terus dada gue suka sakit kalau setiap bangun tidur, sesak napas loh. Karena ketindih gitu. Tapi ya itu kayak yang gimana ya, kita bangun apa sih namanya, pas gue pingsan itu kan gue ditolongin ya, itu gue masih ingat sama pengamen. Gue lupa, gue pernah minta nomornya tapi sekarang udah hilang karena gue sempat ganti nomor kan. Nah ya udah, terus akhirnya dia nganterin gue nyampe depan rumah. Jadi dia ngirimin gue nyampe depan rumah karena dia nggak yakin gue bisa bawa motor lagi gitu kan. Kata gue, padahal gue nggak apa-apa, gue udah nggak kenapa-napa gitu. Gue ngerasain gitu. Pas nyampe rumah gue nangis. Pas diinin si lukanya nangis gitu kan. Soalnya kan langsung pada shock gitu kan, kayak nyokap gue juga langsung kenapa nih saya gitu kan. Terus ya udah akhirnya diobatin kan. Terus jadi tuh si Maya cuma ketawa-ketawa doang. Adanya dia. Jadi kan kalau misalnya di Jepang itu ada kayak masokis gitu kan. Jadi tuh gue dulu dipanggilnya tuh masok. Terus digini sama dia, masa masokis apa namanya, takut sama luka gitu. Apa namanya, kena alkohol aja nangis gitu. Dia nggak tahu aja rasanya luka kena alkohol tuh kayak gimana. Tapi emang sih masokis itu kan dia suka sama yang hal-hal yang menyakitkan gitu kan. Jadi tuh
ya gitu kalau masokis, tapi kan gue nggak masokis beneran, itu cuma kayak yang sakit itu nanya karena sakit belum karena traumanya iya kejadian. makanya itu gue hampir nggak masuk berapa hari gitu kerja karena trauma itu, bukan karena sakitnya sih tapi karena traumanya itu. Gue dari situ, dari kejadian itu gue jarang masuk kerja. Temen gue pasti tahu, sampai manajer gue juga makasih banget gitu masih mempertahankan gue waktu itu karena gue udah jarang masuk kerja. Dan itu teman-teman gue yang emang tahu gue trauma dan karena kecelakaan itu ya mereka ngasih tahu ke manajer gue karena gue kayak gini-gini gitu kan. Tapi ya udah manajer gue ya terima gitu dengan alasan itu gitu kan, karena tapi gue emang disuruh buat lebih baik lagi lah dalam bekerja gitu kan, masa ya nggak masuk nyampe berapa hari gitu kan, gitu aja sih. Jadi pas dari kecelakaan itu yang kayak kepribadian lo yang lain masih muncul. Gue lupa gue akhirnya suka, jadi kan jadi gini loh, gue mau ceritain dia tapi gimana ya, gue masih belum mau cerita tentang dia gitu kan ya, Next time aja. karena tentang kepribadian gue ini kan emang gue ketemu pas emang kelas 4 itu. Gue juga nggak sempet cerita di yang cerita horor kita yang pertama karena emang gue belum mau cerita dia gitu kan. Jadi gue ketemu emang di Bogor itu kan, di Megamendung. Tapi emang gue belum mau cerita. Jadi pas gue ke puncak sama teman-teman gue kerja yang waktu itu, jadi kita nginap di Cianjur. Dan itu teman-teman gue itu nyampe bilang lu tuh harus bisa makan nasi gitu kan. Terus pas nyampe puncak ya udah gue makan nasi gitu, Udah normal. jadi pas gue ke puncak ya mungkin dia ngerasa itu asalnya dan dia pulang, nggak pulang sih, nyampe sekarang masih ada, cuma mungkin pas di sana dia ngerasa udahlah lepasin gue gitu loh, yaudah gue sendiri aja gitu, dia nggak mau nguasain gue lagi gitu. Dan dia pun udah kayak di tempatnya dia gitu ya. Udah, itu gue jadi suka nasi lagi karena tuh gue teman-teman gue juga bingung kenapa gue tiba-tiba bisa nggak suka nasi gitu loh. Padahal dulunya kan gue suka nasi gitu kan. Makanya makan dari udah dulu, aja nasi gitu. dari dulu ya gue makan nasi gitu kan. Nyampe apa namanya, terus teman-teman gue bilang kok bisa nggak suka nasi lagi sih gitu kan. Terus tuh gue tuh setiap mau makan nasi tuh kayak jijik gitu. Jadi gue setiap ngelihat kalau setiap mereka nanya kenapa aku nggak makan nasi, gue selalu bilang ih kayak belatung gitu loh. Gue selalu bilang nasi kayak belatung gitu loh, kayak belatung putih gitu kan. Jadi itu gue nggak suka nasi, gue sempet nggak suka nasi berapa bulan, nggak berapa bulan sih, nggak lama banget. Jadi pokoknya gue sempet nggak suka nasi. Terus akhirnya teman-teman gue itu ya apa namanya, bikin gue tuh suka nasi lagi. Jadi tuh pas ke puncak bener-bener yang lu tuh pokoknya nanti di puncak kita nggak makan nasi gitu loh. Kita nginep di villa ini nggak ada yang makan nasi gitu. Jadi bener-bener yang kita ya udah makan nasi gitu. Jadi pas di puncak gue bener-bener kayak dipaksa buat makan nasi. Tapi akhirnya bisa kemakan nasinya sama gue. Tapi pas dari situ baru lo udah kayak normal lagi. Kayak ya udah gue makan nasi lagi gitu loh. Dan dia pun gak pernah muncul lagi gitu. Muncul, Udah ada, tapi ada. gak pernah ngerasukin kayak lo lagi kayak menukar jiwa lo dengan jiwa Mungkin dia. pernah, tapi gue gak ngerasa. Jadi gini, gue teman-teman SMA gue nih. Jadi kenapa gue bisa dipanggil Enca? Karena itu bukan gue. Jadi pas perkenalan, jadi kan gue tuh SMP itu dipanggilnya Ica. Ya. Otomatis harusnya gue SMA itu memperkenalkan diri itu bisa panggil aja Ica, ya kan. Tapi jadi tuh pas gue seinget gue pertama kenalan pakai Enca itu sama si Erlin kalau nggak salah, gue lupa sama siapa Erlin, kalau nggak salah si Erlin. Jadi tuh namanya siapa ditanyakan gitu kan, gue ada yang ngasih tahu cerita ini ya. Jadi gue kayak gimana ya, kayak nggak tahu kejadiannya, gue mungkin nggak sadar tapi gue kayak diceritain gitu loh. Kayak ada yang ceritain gue gitu di mimpi gitu kan. Jadi awal mula gue dipanggil Enca tuh kenapa gitu loh, karena gue pas
pas perkenalan gitu kan, namanya siapa, Nisa gitu kan Pak, tapi panggil aja Enca gitu loh. Terus pas udah dari kapan gitu, terus gue dipanggil Enca kan akhirnya. Terus kata gue, kok gue dipanggil Enca, kata gue, kok bisa dipanggil Enca gitu kan. Jadi tuh sampai sekarang ya teman-teman SMA gue manggilnya Enca, gak ada yang manggil Nisa atau Ica. Jadi yang manggil Ica itu kadang teman SMP doang, itu juga gak semua, jadi kadang manggil tetap Nisa gitu kan. Gitu aja sih. Jadi dikasih tahu gitu, jadi itu dulu bukan gue gitu yang kenalin diri gitu loh, buat Bisa jadi dipanggil dia. Ica. Iya dia. Gue belum mau cerita, cuma gimana ya, Mungkin kalau udah siap aja kali. ya untuk kalian bisa tahu lah namanya Ica gitu kan, tapi untuk kayak ceritanya gue belum bisa buat ngasih tahu. Jadi itu dia dari SD, jadi dia kayak teman kecil gue gitu, cuma gue belum mau ngasih tahu. Ya mungkin kalau udah siap aja, jangan beranikan diri. Mungkin nanti kalau misalnya gue udah bisa mediasi, jadi pas dia masuk gue sadar dia ngomong apa. Karena kan kalau mediasi itu kita bisa ngerasain apa yang dia rasain. Ya. Kalau misalnya kesurupan kan kita bener-bener yang nggak ngerasain gitu kan. Jadi kan kalau mediasi itu kayak setengah-setengah, kita jadi kayak ngerasain dan dia juga ngerasain gitu kan. Tapi kalau kesurupan full dia gitu kan, setahu gue gitu. Tapi makanya itu kalau misalnya gue udah yang benar-benar bisa ngontrol baru. Tapi untuk sekarang belum bisa sih cerita. Gue sempat mau ceritain dia di Wattpad, tapi itu juga belum dibolehin lah buat cerita di Wattpad. Ya, kadang makhluk-makhluk kayak gitu ada aja gitu ya. Ada entah yang senang di badan kita, ada yang pengen. Sebenarnya sih kalau misalnya aslinya dia nggak bisa nyentuh kita aslinya ya. Tapi entah kenapa kalau misalnya kayak gitu mungkin energi mereka lebih kuat kali ya. Iya, tapi kadang ada yang nyentuh, Iya, jadi kayak kegesek tiba-tiba atau apa kita kayak ngerasa yang waktu itu ada gue yang ceritain nyentuh yang gitu nyokap kan. gue sampai kecakar itu Iya. kan. Makanya tuh kok bisa sampai segitunya gitu kan. Makanya kadang apa energi dia terlalu negatif apa gimana Ya, gitu terlalu kan. negatif dan kita yang terlalu positif, yang harus husnuzon jadi surujan asik. Tapi kadang gimana ya, kalau masalah seuzon kita nggak mau seuzon tapi orangnya minta diseuzonin. Surujanin, aduh siapa tuh? Makanya kalau misalnya Sebenarnya cerita kayak gitu banyak, cuma banyak. agak-agak lupa kita buat ceritanya. Terus sih kalau kayak rupa-rupa mereka sih kalau aslinya mah nggak seserem itu loh. Kadang mereka tuh kayak Oke, sorry guys, tadi ada yang lowbat, ada gangguan kendala, jadi kita harus menyetop dulu. betul. Jadi kita mulai lagi. Tadi sampai mana ya? Ya, aku lupa. Agaknya tentang perwujudan mereka dan aura-aura mereka, aura. Aura. Ya, Gimana ya? Apa lagi ya? kan mereka tuh ada yang lucu ya itu ya. Kadang mereka nunjukin ke kita tuh ya sosok mereka selama mereka masih hidup. Tapi kadang ada yang nunjukin ya sosok yang pas mereka ya kecelakaan atau pada saat mereka meninggal karena apa gitu. Jadi ya kadang kita nggak selamanya kita dikasih lihat tuh yang emang bener-bener yang bagus untuk dilihat mata iya. gitu kan. Kadang ya ada juga yang hancur gitu kan, bener-bener yang serem gitu buat dilihat, nggak yang cantik atau gimana gitu. Cantik ada, Ada ada. noni banyak, Nah ini banyak. londo. Tapi kalau yang kayak gitu mah seneng aja liatnya. Tapi kalau misalnya untuk yang kayak serem gitu, itu tuh kadang yang suka ngagetin sebenarnya. Jadi kalau suka ada kayak poci lewat, kayak gitu kan suka ngagetin gitu kan. Kayak bakun, tiba-tiba ada kamar, tiba-tiba nangis. Iya, Mbak Pun.
kita nggak ngerti juga tuh kenapa dia kadang ketawa banget bahagia, terus ada juga yang nangis sampai terseduh-seduh, kita nggak ngerti. Iya, Kita nggak mau tahu juga. tiba-tiba ketawa, tiba-tiba nangis, yang pocong tiba-tiba lewat, Iya. gitu kan. So kalau nggak tiba-tiba kayak jatuh gitu. Kayak dulu gue pernah yang di rumah gue yang dulu, bukan yang di sini, itu gue udah pernah cerita sih yang tentang tuyul lo ya. Nah jadi pas itu kejadian itu selama beberapa hari, jadi sekitar lingkungan gue tuh kayak suka kehilangan gitu cuy. Dan termasuk rumah gue juga suka kehilangan kan, entah itu emang selembaran sih, karena ngerti sih tuyul itu nggak bisa ngambil duit segepokan gitu kan, dia cuma bisa ngambil uang di atas aja selembar gitu kan. Emang suka hilang gitu, tiba-tiba kayak gocap lah, cepet lah. Awalnya Kayak sih berkurang lah ya. iya, awalnya sih kita biasa aja gitu kan. Oh mungkin salah hitung kali ya, atau mungkin kita nyangkanya ya sama iya, itu mungkin atau pernah kepake tapi iya, atau iya kayak gitu. Tapi ini tuh berlangsungnya tiap hari kayak gitu kan, lah kok bisa kayak gini kan, jangan-jangan ada tuh lagi. Kita spekulasi, kita tuh kayak gitu pas di rumah kan, ngobrol-ngobrol sama mama papa sama kakak-kakak, kayaknya ada tuyul dari kasar kan. Nah itu pada saat itu cerita gitu kan sama tetangga gitu, rumah kalian tuh suka ada yang hilang nggak sih kayak gitu kan, uang gitu. Iya, suka hilang gitu, entah itu berapa, kadang cuma 20.000 aja tuh bisa hilang, 20.000, 50.000 kayak gitu hilang juga kan. Iya, apa jangan-jangan ada tuyul ya kayak gitu kan. Tapi kita enggak, cuma kayak cuma ngobrol ke tetangga sebelah aja kayak gitu, enggak sampai lapor ke RT gitu, enggak. Nah dan lucunya kira-kira sekitar jam 12-an gitu, jam 12 malam gitu kan, tiba-tiba tuh rame gitu, orang tuh lari gitu kan, udah kenapa gitu kan, ada tuyul katanya kayak gitu kan. Jadi langsung pada ngejar itu tuyul gitu kan, sampai ada satu orang emas gitu ya, seingat gue sih kayak emas gitu kan, ngetok pintu gitu, tek gitu kan. Kenapa pak? Minta toples gitu kan, buat apaan? Buat nangkep tuyul gitu kan. Ya ambil dong toples sama nyokap gue kan, ya ambil toplesnya, dikasih kan, dikejar itu tuyul, kata sih dapet gitu kan, dapet ada di dalam toplesnya gitu, yang bener ternyata ada tuyul gitu. Tapi itu bisa lihat semua atau cuma nggak bisa lihat. Kalau orang biasa ngeliatnya kosong aja gitu, tapi emang ada kecil gitu kan. Jadi ternyata oh bener emang ada tuyulnya, dan nggak lama kemudian ketahuan siapa yang punya kayak gitu. Ya. Terus gimana? Pas ketahuan ada yang punya, gue nggak tahu dapat, maksudnya kita nggak ngikutin ceritanya kayak gimana, tapi pas itu mungkin ya di sidang secara kekeluargaan aja kali ya. Iya, yang pokoknya sama RT setahu gue gitu kan, katanya emang suka apa, menggendong ikut di belakang lah waktu itu kan, kayak gitu ya. Terus di rumahnya tuh suka ada mainan, ada karena gimana ya, kadang kalaupun kita harus lapor polisi nggak iya, percaya kayak gitu. Iya, jadi polisi ya pasti akan mencari bukti sampai benar-benar dapat pelakunya. nggak ada pasal perhantuan iya. malah Kan nggak mungkin apa namanya menjarahin orang karena apa namanya, karena tuyul kan, nggak mungkin. Tapi sekarang karena polisi ya nah ya udah mungkin lah nangkep karena nggak ada tuyul gitu kan, karena belum ada undang-undangnya untuk nangkep orang yang misalnya tuyul lah, jenglot atau apapun itu. Karena ya jadi kayak percuma aja, jadi mungkin diselesaikan secara kekeluargaan aja kalau kayak gitu ya kan. Itu lucu banget emang, kayaknya udah ketahuan dan udah selesai juga sih kayak kasusnya. Itu lucu aja kan gitu, ada misalnya ada tuyul gitu loh. Maksudnya zaman modern tuh emang banyak sih yang ada tuyul, tapi masih ada sih kayak babi ngepet pun masih ada gitu. Iya, di zaman kayak gini kayak pesugihan pun masih ada. mungkin apalagi dari yang kalian ada yang mau iri-iri. jadi babi ngepetnya, nanti gue jaga kali nanti gue tiup gitu, di atas genteng kan, pagi-pagi baru ketahuan kan. Tiba-tiba gelinding aja, apaan tuh, babi ngepet, lumayan panggang. langsung dibikin babi guling. Iya, babi guling. Canda ya guys, maaf. Canda aja. Gak usah dibawa serius, karena kalau cerita-cerita kayak gini dibawa serius yang ada nanti tegang dan kita merasa gitu. hawanya udah gak enak kan, ya enak juga ya kayak Karena jujur aja hawa tadi udah mulai gak enak, Ya. udah mulai gebrak gitu maksudnya. ini udah lagi batuk, suara udah gak enak, makin gak enak.
karena sosoknya di sini di dada gitu loh. Beda kalau hawa yang mereka tiba-tiba ada gitu, mereka itu ada ya, hawanya beda gitu sama hawa yang emang karena lagi berat atau gitu, tapi ya beda kalau misalnya emang mereka ada gitu kan. Ya mungkin kita bisa next konten kita bikin lucu-lucuan aja kan. Ngelawak aja yuk. Terus sebenarnya aslinya kita tuh emang suka ngelawak gitu loh. Ya kita tuh receh kita banget. receh gitu. Nggak tahu menurut kalian tuh garing Gimana apa enggak, tapi menurut kita ya kita kalau udah kalau menurut kita lucu ya padahal kita lucu. kita ngomong biasa kayak gini kan, tapi tuh tiba-tiba ada Ada waktu aja kayak yang kita kita langsung ketawa, ketawa kayak gitu. Kita udah sering banget sih kayak apa ya, bercanda aja sih Iya, gitu. bercanda-bercanda. Karena juga kalau cerita kayak gini ya pokoknya kalau cerita kayak gini kalau nggak sambil diselingin seperti ini ya tegang sendiri. Tiga Dan untuk yang minta penelusuran itu kita bukannya nggak mau banget tapi sebenarnya jujur kita juga sebenarnya mau banget bikin tapi konten kita seperti itu, nggak punya tim. tapi kita belum punya tim, Kita cuma berdua. Kalau dan kita misalnya- kayak nggak mungkin gitu, kita sama-sama sensitif kan. Kalau misalnya sama-sama sensitif, terus misalnya kita penelusuran dua-duanya, terus misalnya dua-duanya kemasukan, bang, Iya, kan nggak lucu. kan bingung. Terus nanti siapa yang nyadarin? Sampai Masa nanti kita tahu-tahu ntar bangun-bangun kita udah di istana. Ini kita di mana? Di istana siapa gitu kan? iya, istana akhirat. Udah ya, udah bukan ini lagi, udah langsung bandro buka Iya, gitu bandro kan. buka kan nggak Kan lucu. ngeri banget kan kayak gitu. Tiba-tiba kita udah di alamnya mereka Iya. diculik kan. Kalian pasti pernah dengar kan kayak kasus-kasus orang diculik sama makhluk gaib kayak gitu kan, terus dikawinin gitu ya nggak sih? Iya. Makanya kayak apa ya, kita buat konten penelusuran itu belum bisa ya, Iya, karena kita belum masih dapat berdua tim. dulu. Kak, nanti kita cari dulu. Iya. Kita juga udah kenal sama seseorang lah, dan dia bisa untuk kayak mediasi, untuk apa namanya, ngurusin hal-hal seperti itu. Itu Dia udah biasa emang. Dia udah biasa seperti Sudah di kerjaannya dia juga emang kayak gitu kayak dukun kali ah. kerjaan. Kita manggil dia dukun online. Iya, dukun online-nya kita gitu kan. Abang. Pasti dia tahu lah. Abang jago. Abang jago. Abang jago. Itu ayo, dia tahu lah kalau misalnya dia nonton ini mungkin dia langsung kayak Dia langsung, ngerasa oh, itu gua gitu kan. Karena dia juga udah ngajakin waktu itu, Ya. karena ini lagi corona juga kan, kita buat keluar jauh gitu kan bingung ya, karena dia di Jakarta kan, kita di Tangerang. Jadi buat yang apa namanya, ke Jakarta juga kan masih yang kayak gitu, walaupun Rere sebenarnya juga dari Jakarta. Iya, gua ketemu kesini. Cuma kan dia kan cuma untuk seorang gitu kan. Kalau buat penelusuran itu kan kayak minimal 5 orang lah ya Iya. buat penelusuran, belum yang megang kamera kan nggak mungkin megang kamera sendiri gitu, penelusuran begini gitu, selfie kan nggak mungkin. Walaupun kita agak penakut sebenarnya, tapi kalau untuk penelusuran kita pengen gitu ya, pengen banget. Pengen banget. Ya mungkin nanti. Gue sih takut enggak, cuma gue bukannya takut karena melihat mereka, bukan. Ya, Tapi gue takutnya kaget. cuma apa namanya, gue kemasukan, si Rere kemasukan, siapa gitu loh yang bisa apa kalau namanya, misalnya gue enggak sisa-sisa kerasukan ya gue tinggalin gitu kan. emang kurang ajar. Maksudnya ya gitu aja sih, takutnya Iya. nggak sama-sama Oke. kesurupan, ntar bingung. Pokoknya gitu kan harus ada ya seenggaknya minimal 5 orang lah gitu kan. Iya gitu aja sih. Mungkin kita kumpulin dulu, kita cari dulu. Mungkin ya nanti ya kalau udah banyak followers IG kali ya, apa ya, subscriber sama yang nonton udah banyak dan kita udah punya tim sendiri, jadi ya baru kita bisa berani untuk penelusuran. Karena kalau misalnya berdua itu masih nggak mungkin ya. Gitu aja sih. Oke, ya ini part 2 ini part 1. Kita mau bikin 2 part malam ini. Jadi cerita selanjutnya nanti kita ceritain. Kita istirahat dulu karena kita capek buat ngomong ya. Kita minum dulu, kita istirahat dulu karena ini juga udah jam berapa ya? Jam berapa ya? Ini jam berapa? Oh, udah
jam 11-an. Ini udah jam 11, mungkin kita mulai lagi nanti setengah jam lagi dengan judul yang baru. Karena ini kan judulnya itu mimpi yang berulang lah. Mimpinya Rere. Mimpi yang berulang. Walaupun ada ngobrol-ngobrol nggak jelasnya, tetap aja itu kan tentang mimpinya Rere lah. Topik utamanya gitu kan, topik utama di konten ini tentang mimpinya Rere. Gitu aja ya guys untuk part 1-nya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Pokoknya gratis tis. Pokoknya subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Lalu nyalakan lonceng notifikasi untuk melihat update terbaru dari kita. Betul. Pokoknya share ke semua teman-teman kalian. Apalagi yang buat yang suka banget sama cerita horor, gitu bisa banget buat nontonin kita. Bisa share di WA, IG, pokoknya semua sosmed kalian. Pokoknya begitu saja. Oke guys, bye bye.